masa kecilnya dulu apa yang biasa dilakuin? Berantem. Karena kita sudah bersama seseorang yang tadi kita bilang ini mirip banget sama Ica. Di sampingnya sudah ada ini, siapa namanya? Boleh kencengan lagi loh suaranya. Anissa Hairum Subandung. Nah, jadi ini adiknya Ica. Yang samping saya suaminya. Siapa namanya? Halo, nama saya Anof Hari Prabowo. Anof, oke. Ica sama Ninis nih, banyak orang bilang beneran mirip katanya. Berasa nggak mirip berdua? Sekarang Pas udah berasa gede aja. Iya. Pas sudah gede. Pas udah aja. gede. Karena waktu masih kecil gimana sebenarnya? Beda banget. Beda banget. Beda banget. Kenapa Ica lebih hitam? Pertama. Iya, Enggak, tapi Ica lebih keling. Karena Bukannya ini sih lebih hitam? enggak. Ica lebih. Ica. Kalau kita syuting bareng aja Ica hitam. Iya. Bukan hitam lah, maksudnya agak gelap. Iya. Diperjelas loh. Soalnya Anof selalu ngatain Ninis kayak, ih kamu dekil banget. Nggak, Padahal tapi itu karena Ninis main basket. karena main basket dan bola. Oh, Tapi emang iya. Ica tuh waktu kecil lebih hitam. Lebih hitam Dari Ninis. Di antara Mas Nanda sama Ninis Ica paling keling sih sebenarnya. Paling keling, terus paling beda aja gitu ya. Kayak maksudnya struktur muka. Struktur muka. Apa Nggak itu? beneran, tapi kayak Mas Tulang Nanda. tengkorak. Iya. Rahangnya tuh Mbak Ica tuh miripnya sama Dedi. Iya. Kalau Ninis sama Mas Nanda tuh oke. miripnya sama Mama. sampai sejari-jari pun Ica tuh miripnya sama Dedi. Ninis sama Mas Nanda tuh bener-bener mirip mamah gitu. Oke. Gitu, jadi kayak emang dulu tuh beda, jadi nggak pernah disamain. Terus pas mulai Ninis SMA, terus kayak kita kan rambut panjang kan gitu. Nah terus ditambah Ninis pas udah lurusin rambut, baru di situ mulai orang-orang tuh kayak Oke. mirip ya gitu. Jadi Ninis, Ica ini 3 bersaudara. Yang pertama Mas Nanda, Nanda. Ica dan Ninis. Nah yang perempuan kan berdua nih. Masa kecilnya dulu apa yang biasa dilakuin? Berantem. Karena Karena remote TV, pernah Ya paling sering kayaknya remote TV. paling sering sih remote TV sih. Itu ganti-gantian, maksudnya berantem. Karena aku sukanya Disney Channel atau Cartoon Network atau Nickelodeon, terus Beca misalnya mau nontonnya MTV gitu misalnya. Atau sinetron. Karena lebih dewasa ya. Iya. Lebih dewasa. Tontonannya beda. Begitu. Terus kalau Mas Nanda mau nontonnya apa, sampai akhirnya favorit di channel kita tuh channel favorit kita bertiga doang. Iya. Jadi tinggal ganti-ganti doang. Nggak perlu ngetik nomor lagi. Iya. kalau berdua kan dia, kalau anak perempuan kan pasti berantemnya paling mungkin tarik-tarikan rambut ya kan, atau apa sih? Kita malah nggak pernah tarik-tarikan rambut, nggak pernah. Sayang sama rambutnya. Iya. Pertama aset. Soalnya kita dulu tuh kalau sama mama kayak tiap malam itu ada berapa hari itu kita dikasih cem-ceman namanya. Iya. Cuman Iya kayak kemiri, lidah buaya gitu yang pokoknya tiap rempah-rempah. iya herbal sih, bukan supaya rempah. rambutnya tuh Bumbu-bumbu lah. Kayak lebat gitu. Oke. badai kalau sekarang. Cetar membahana ya. Tapi emang oke ya hasilnya ya. Alhamdulillah. Lihat sendiri kan. Ya tapi emang sampai kita tuh kalau tidur bahkan sampai kayak Bau di gitu. bau gitu kan, dan apa kayak apa sih yang buat tidur namanya? Bantal. Bantal. Kemiri gitu-gitu ya. Bantal itu tuh dilapisin handuk biar nggak bau gitu. Karena semalaman kita didiemin ya. Terus berusaha banget tuh supaya tidurnya tuh nggak Nggak gerasa gerak busuk. kayak Oh. tidur cantik gitu. Iya, cantik butuh pengorbanan. Iya, Betul. Tapi kita tuh kalau dulu malah senangnya itu ya Smackdown. Smackdown. Terus Nonton Smackdown juga suka? suka. Oh, oke. Tapi yang barbar ya, Ini Mbak. Kak Yudi dulu nonton juga kan ya? Jarang. Oh jarang. Kita nontonnya apa dulu ini? Oh, kita beda. Ini kita zaman nonton ya. Iya, kita beda nonton umur. itu karena Dedi pun suka nonton Iya, itu. Dedi dan Mas Berawal Nanda. Dedi dan Mas Nanda. Iya. Kita di rumah kan akhirnya ngikut gitu. Kalau aku sama Anof nonton dulu Cerdas Cermat. Oh iya. Si Unyi. KRI ya. Iya. Kita umur jauh banget. Jauh sih. banget ya. Terus kalau apa sekolah ya, sekolah kan bareng semua nih sama Mas Nanda juga kan ya. Satu sekolah dulu Ica pernah nggak bantuin bikin PR, atau Ninis mungkin nanya, Kak Ica ini PR-nya gimana sih? Nggak. Gitu. Nggak pernah. Ica kan Axel ya. Iya. Axel tuh artinya kan lompat-lompat sekolahnya ya. Kayak apa? Kenapa lompat-lompat itu Ica?
Nah itu tanya sekolahnya ya. Ya, kalau Enggak, tapi Axel itu kan dari nilai kan? lebih cepat. Yang Lebih harusnya cepat. 1 tahun jadi 6 bulan. Anak-anak pinter biasanya. Oh Nah iya. tapi memang waktu itu karena kan sebenarnya setiap angkatan itu tuh ada pemilihannya gitu kan. Gitu. Nah, berdasarkan nilai. Terus kan kita suka ada kalau zaman dulu tuh sampai sekarang sih kayaknya ada tes IQ, EQ, SQ segala macam gitu. Nah, di tes itulah. Nah, terus anak-anak yang memenuhi kriteria itu masuk kelas Axel. dites lagi, terus masuklah bisa nggak gitu. Cuman yang lucunya adalah di antara kita bertiga itu nggak pernah ada yang saling nanya. Kalau soal tugas nggak pernah mau Ica ke Mas Nanda, Ica ke Ninis atau Ninis ke Ica. Ica ke Ninis sih nggak mungkin ya, Ninis kan Nangis kayak Nis tolong ke saya. Kenapa sebabnya apa? Kenapa? Nggak tahu. nggak. Kalau Ica nggak tahu kalau Ninis ya, tapi kalau Ica tuh kayak lebih senengnya ngerjain sendiri. Jadi kayak nggak suka kalau dikerjain. Ica mau bantuin Ninis kalau Ninis nanya. Ica ini Kayaknya Enggak deh. Kayaknya enggak. Mau bantuin juga? Enggak, kalau dulu enggak. Oh, dulu. enggak. Mungkin kalau sekarang udah ya mau lah ya. Kalau dulu enggak. Kalau dulu pengen nanya Mas Nanda kayak kayaknya Mas Nanda nggak bisa. Nah, gitu. Kalau Mbak Ica nggak mau. Nggak akan Mbak dikasih Ica, gitu. Nggak. Dulu sih Mbak Ica galak. Nggak dikasih. Apa karena Ica udah sibuk syuting jadi memang nggak banyak waktu di rumah waktu itu? Belum sibuk Sibuk banget sih, Ica tapi masih emang itu umur berapa sih waktu itu? kalau SD kan sih? sinetron 2009 tahun. 9 tahun? Iya, ya? 8-9 tahun. Kan artinya SD. pulang sekolah, Ica langsung syuting kan waktu itu kan? Syuting, iya, tapi kan dulu kan kita masih syuting weekly dan belum tayang kan, jadi Oh, kayak jadi belum banyak tiap waktu hari, gitu masih ya. ada waktu kosongnya juga Oke, gitu. oke. Cuman dulu tuh kita lebih banyak ke les. Iya. Kita tuh banyak banget lesnya. Nah kalau memang mirip berdua, kenapa Ninis nggak diajak syuting? Diajak, Ninis ikut. Di Bayangan Adinda ada di episode 13 atau 14, Ninis bareng sama Chelsea Olivia. Ninis jadi adik ke Chelsea. Sinetron Bayangan Adinda. Ica kasih ke Ana waktu itu gambarnya. Oh iya. Tapi salut sama ingatan yang Mbak Ica nih kuat banget loh sampai hafal episode. Episode nih. Iya. 89. Episode 89. Iya. Scene berapa waktu itu sih? Tapi Berapa tuh? dia bintang tamu yang dari awal sampai endingnya ada terus. Karena kan dulu sistemnya Bayangan Adinda itu adalah kayak tiap berapa episode itu bintang tamunya ganti-ganti gitu. Nah, adalah satu sekitar waktu itu nih 2 episode. 2 episode ini tuh tentang kakak beradik yang jadi pengamen. Ica sama Ninis. Enggak, Ica yang nolongin. Sama Kan Mbak Chelsea Ica Olivia. waktu Ica waktu itu pemeran jadi utama. ya. Oh gitu. Jadi Nah, Ninis itu. pemeran pembantu jadi pengemis. Oh, fotonya diperlihatkan ya. Boleh nanti kita kasih videonya. Dan itu di Anak pajang foto BTW. Itu ada fotonya anak Di- pajang di kamar. Ada Oh, iya? pajang, anak Nanti kita pajang. kasih. Karena Ica Kenang-kenangan kirimin itu. waktu itu. Di rumah ada kok sebenarnya. Selain itu apa? Ninis main apa sinetron? Nah, terus Ica baru-baru ini menemukan Ninis ketika menjadi, karena Ica inget dulu Ninis kan mama itu kan suka ngajak kita untuk jadi model video klip siapa gitu. Jadi kayak dulu tuh Ica sebenarnya ada di video klipnya Giovanni sama Saskia sama yang Titip Puspa yang menabung. Oh, ada Ninis juga. Ninis nggak ada, Ica doang. Oh, Ica doang. Nah, karena angkatan Ica di Sanggar Sangrila waktu itu. Nah, terus waktu itu Ica lagi berangkat tuh malam-malam. Terus Ica nunjukin, inget nggak? Ica bilang, "Kak, ini Ninis Kak," gitu. Yang di video klipnya Dokter PM. Oh iya. Oh iya. Nah, terus Oke, Ninis oke, tuh oke, itu, oke. terus sempet ini syuting sinetron sama Alicia juga. Ingat nggak yang namanya namanya Bunga. Bunga. Itu ada sinetron dulu di Trans 7 awal-awal tuh judulnya Bunga. Nah, Ninis main juga. Cio juga. Iya, sama Yang Cicio. Haikal kami. Oh. Haikal. Cerita yang Gitu. Jadi intinya Ninis juga main sinetron Mau. sebenarnya. Ya Tapi kan? pas udah tumbuh gede, nggak tahu kenapa nggak mau. Nggak mau. Udah ditawarin, terus mama tuh kayak ayo ikut aja dulu gitu. Bahkan ke Cinemark pun juga pernah gitu. Oh, pernah kesini Mar juga waktu itu ya? Pernah. Oh, Tapi oke. nggak mau. nggak ada keinginan aja Iya, gitu. iya, Mungkin iya. mungkin ya gitulah ya. Maka kan tiap Bukan orang kayak passion. beda-beda. Kayak tiap orang kan beda-beda gitu kan. Oke. Terus pas Ica bilang mau nikah. Nah, kita langsung cepet tuh ya. Kan berdua doang yang cewek kan. Dan kayaknya kan deket banget nih kayak dari kecil kan. Memang deket ya? Iya, Deket. Bener kan? Sering curhat-curhat nggak dulu tuh berdua?
curhat yang bener-bener curhat gitu enggak ya? Karena lagi misalnya gini, suka Ica ngomong gini, Nis ada cowok ganteng. Oh, nih." enggak. Kita nggak pernah jadi mak comblong sih. Oh, iya. Kita nggak pernah Kita jadi nggak mak pernah comblong. curhat tentang percintaan. Nggak pernah. Iya. Nah, kalau Nggak itu mau nggak. ceritain kakak, nggak mau juga. Orang taunya nggak taunya kan, kayak kita langsung serius. Oh, iya. Oke. Tapi pas mau nikah bilang dong sama Nis. Gila. Oke, Nis, Kak Ica mau nikah nih. Gitu. Bilang. Apa rasain itu Nis? Sedih dan bahagia sih pasti. Dan bahagia. Kalau sedihnya karena Nines tuh baru bisa tidur sendiri kuliah tingkat akhir. Itu berarti kan 2014 2015 ya. Nah, yang Nines pikirin adalah sekarang Nines tidur sama siapa? Soalnya kita tidur bareng terus. Berdua Walaupun terus ya? Ninis punya kamar sendiri ya. Oh, Ninis Ninis pindah ke kamarnya Mbak Ica? Iya. Pas Mbak Ica di Australia pun Nines tidurnya Di berdua kamar. sama Mas Nanda. Iya, jadi nggak Tetap pernah nggak bisa sendiri nggak bisa juga ya? sendiri. Oh, oke. Begitu. Untung udah nikah sekarang. Iya, Untung sebelum nikah udah bisa tidur sendiri. aman jadi. Nah, terus kan sebelum nikah, pas nikah itu kan Ica sudah punya niat mau pakai jilbab. Cerita nggak ke Ninis Ica waktu itu? Nggak cerita? Nggak, Jadi surprise aja ya? surprise aja. Ninis tahunya kapan? Midodareni. Sehari sebelum Oh, nikah iya. berarti. Sehari sebelum nikah. Iya. Itu karena pas lagi makeup segala macam, Nenis lihat kok Mbak Ica rambutnya tuh kayak pakai kain hitam gitu. Jadi kan kayak bukan Ica cerita ya? Enggak. Tadi Ninis bertanya-tanya, ada apa nih? iya kayak ih itu kan jadi kelihatan palsu gitu kan. Kayak aneh gitu. Terus kayak Ninis bertanya-tanya, akhirnya tanya aja itu kenapa? Terus Mbak Ica kan jilbab. Ya udah Ninis saat itu hanya melongo terus balik ke kamar dulu kayak bener nggak ya? Kayak Agak ragu dulu, ya? Iya kayak kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya Mbak Ica nggak pernah cerita gitu. Terus pas Jadi, akad, Pas akad oh iya. besoknya. udah pakai kan? Udah, itu? nah pas nah karena pas Ninis nemenin Mbak Ica fitting pun cuma lihat bajunya, Nggak lihat nggak ini sampai ya. atas kan, jadi cuman baju panjang gitu dan Yang Ninis dilihatin. sebenarnya cuman kayak oh ya udah mungkin emang Oke. pengen sopan gitu. Berarti Ica memang niatnya surprise, nggak mau ngasih tahu Ninis? Enggak. Oke, terus pas Ninis lihat bener-bener nih, wah Mbak Ica serius sih pakai jilbab nih. Gimana tuh Nis? Iya kayak oh ternyata dia tidak bercanda. Ternyata ini sungguhan. Kayak, oke baik ya udah. Oh, gitu. Sebenarnya apapun yang Mbak Ica pilih pasti Ninis dukung, nggak mungkin kayak lepas nggak gitu kan. Jadi kayak barbar Antagonis sekali. Iya. Smackdown lagi nih. Barbar sekali deh kayak oh ya udah mungkin keputusan Mbak Ica gitu untuk belajar segala macam. Iya, iya, Jadi iya, ya iya, udah. betul. Soalnya pas Ninis awal nanya yang Pak Midodare ini Mbak Ica juga bilang, iya Mbak Ica juga udah belajar dari lama. Ternyata ya kan. Cuman kan karena nggak cerita jadi kayak Ninis kayak ih bohong kamu. Oke, terus kan kita punya anak segala macam, terus tiba-tiba Ninis cerita juga ke kita ya, mau nikah sama orang. Kita lihat awal ya, kalau kakak lihat Ano pertama kali di handphone Instagram, ini ganteng amat nih cowok. Wih, ganteng nih cowok nih. Ini model atau model-modelan ya? Anov, siapa nama panjangnya? Padahal baru dikasih tahu Hari Prabowo. belum ada setengah jam sudah lupa. Bukan, nama panjang. Iya. Nah, terus kita pengen tahu ini orang siapa sebenarnya. Terus waktu itu kan deket sampai nikah berapa lama tuh? Rentang waktu itu tuh berdua nih. 1 tahun 1 tahun. Kenal di mana? dikenalin. Dikenal. Kita Awalnya juga sebagai teman aja sih. Oh gitu ya. Oh emang udah berteman lama aja begitu ya. Enggak. Oh enggak. Tujuan awalnya tuh ya dikenalin memang. Kayak cuman ini ada teman gue. namanya Kenalin nih teman gue. Habis itu ya udah kenalan, sebatas kenalan aja. Habis itu ngumpul kayak makan di mall bareng rame-rame. Udah nggak ada tujuan pengen. Mungkin sambil makan benar sambil makan. Ada slow motion nggak? Siapa nih? Atau saling lirik-lirik hit and miss? Ya kan. Enggak, tapi memang lakor. Jadi ini suatu awal kenal agak-agak kepo memang. kepo ke Ano berarti ya? Iya. Cowok kita sambil ngopi, habis itu makan bareng lagi baru deh kenal. Oke. Setahun. Jadi makan terus jangan-jangan selama setahun. Karena ini sama suka makan, jadi yang diajak paling pertama pasti akan makan. Betul. Oke. Iya. Kemudian Ninis menikah lah. Waktu itu menikah dan
apa namanya, tanggal berapa ini sih nikah, tahun berapa ya? 18 November 2018. 2018, berarti 4 tahun setelah kita. Ya kan? Ica gimana rasain Ninis nikah? Waktu pas awal dia ngomong, setelah kan awal ini kan kayak pas habis dilamar sama Ano, terus dia ngomong ke keluarga, terus kayak terharu pasti, kayak akhirnya dia mau nikah gitu. Akhirnya. Tapi satu sisi juga penasaran gimana cara Ninis ngomong ke ke Kak Baica, Kak Mas Nanda sama Kak Dude itu gimana awalnya? Kan Lebih kalau kencang dari Lebih lamaran kencang. kan udah pasti nikah kan? Iya benar. Itu dulu dia ngomongnya gimana ya? Ke Baca dulu. Iya, ke Ica dulu. Ke Ica dulu. Jadi waktu itu kayak Ninis udah dilamar gitu katanya. Sama Anuf, iya gitu. Selamat ya gitu kan. Terus kayak agede gitu, apanya gitu kan. Terus selamat ya gitu. Iya nih gitu. Tapi waktu itu kan pas habis dilamar kan belum ada pembicaraan masalah tanggal, mau nikah di mana segala macam. Tapi kita pasti seneng gitu kayak. Akhirnya nikah setelah juga. itu barulah mulai. Kita kan nanya sama Ica, ini yang ngelamar yang ganteng itu bukan? Yang di Instagram itu tuh. Iya itu orangnya. Oh iya. Fanboy-nya kayak gini. Nggak, tapi benar kayak maksudnya ya seneng lah gitu. Apalagi kan begitu tahu anak terakhir di keluarga akhirnya nikah gitu kan. Terus kayak mulai dari bebannya Dedi udah selesai. Betul. Terus juga memutuskan gini, untuk perempuan ketika memutuskan menikah itu kan sesuatu yang serius juga sebenarnya, ya kan? Kayak banyak hal-hal lain yang harus kita pikirin, dan waktu itu sebenarnya nggak nyangka juga, kayak maksudnya Ninis di usia waktu itu kan Ninis nikah 25. Pas lah sebenarnya. Cuman nggak ada obrolan bahwa di umur 25 tuh mau nikah gitu. Kayak ya udah, karena Ninis lumayan santai banget sih sebenarnya ngejalan. Maksudnya nggak yang aduh Ninis pengen nikah nih gitu, buru-buru kayak ngeliat kakaknya udah nikah dia pengen juga gitu, enggak gitu. Makanya pas tahu seneng banget gitu. Bahkan sebenarnya yang pengen Ninis nikah cepet tuh Dedi. Oh, gitu? Iya. Pas Ninis ulang tahun ke-22 kan Baica nikah 22 ya? Iya betul. Iya. Kan Mama juga. Mama juga. Cepet juga ya? Iya cepet, iya. Dua-dua Ica. Jadi Dua-dua. pas Ninis ulang tahun ke-22 Dedi nanya. Jadi nggak ngucapin cuma, Jadi kapan nikah? Kamu kapan nikah? Udah 22 tahun. Baica sama Mama nikah 22. Kamu kapan nikah? Oh. Terus dia bilang, belum Ini ada. Belum ada. Iya, betul. Iya, itu. Iya, oke. Nah, kemudian kan menikah dan sebagainya, sampai baru-baru ini kita juga dengar kabar yang lumayan membuat antara bahagia terharu juga ya. Jadi kok betul nanya-nanya kerudung, Iya. ya kan, nanya model jilbab apa sih yang pas ya, kan, gitu ya. Itu kita, wah langsung bersyukur ya, Masya Allah, ini betul. Allah berikan sesuatu lah. Kayak kita Ica kakak lagi makan kan, Ica kasih tahu. Nah coba waktu proses ceritanya tuh kapan ke Ica? Seminggu sebelum pakai deh. Iya, seminggu yang lalu. Jadi sebenarnya lumayan cepet juga kayak. Mungkin sama kayak Baica ya, kayak nggak mau ngasih tahu, tapi sebelum seminggu itu tuh aku tuh udah bilang sama Anov kayak pengen deh belajar cara pakai yang bener gimana. Soalnya kan kalau misalnya ikut pengajian masa minta tolong Baica mulu. Kalau tadi kita pengajian, Iya. sebelumnya kan kita kamar mandi dulu karena Ica pakein. Oh, Nah, gitu. terus pas yang siapa? Yang di sini Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad Somad, pas ya, kesini itu tuh Ninis cuma kayak blek gitu kayak Oh, duh oke. ini bener nggak ya, kok kayaknya nggak rapi gitu. Terus masih ngantuk juga kan, jadi kayak ketusuk-tusuk gitu. Udah bilang sama Anov, nah, tapi tuh emang dari sebelum nikah udah bilang kayaknya nanti adalah suatu saat agak lumayan panjang Dia gitu. bernazar. Oh, gitu. Tapi lumayan lama nih nazarnya. Ya udahlah, kasih Karena aja. dia dulu, jadi begini awalnya dahulu awal pertama nikah itu Anov juga nggak ada membebankan untuk pakai jilbab. Tapi setelah mulai tahun pertama itu memang agak kamu nggak pengen pakai jilbab gitu. Oh nanti Oh deh. sempat ada omongan? Ada omongan. Oh, Anov oke. dari awal juga ada omongan. Situ mungkin Tapi dalam hati pengen mau? pengen. Oh pengen ya? Karena kan Jujur aja. Jujur katakan. pengen istri kita tertutup. Wah, gitu ya udah dia Ninis bilang gimana nanti kalau anak kedua deh kita aku pakai jilbab. Enggak, aku bilang aku tuh emang pengen. Memang pengen. Jadi emang aku tuh baru bilang juga nazar aku adalah aku pakai ketika hamil anak kedua. Hamil anak kedua. Udah 4 bulan, agak lama kan tuh. Oh, gitu. spesifik. Terus? Terus dia kayak
lama banget. Terus kayak iyalah nanti, karena yang Ninis pikirin adalah Ninis takut belum siap. Oke, karena kan ada dulu pertanyaan ya datang ke kita waktu awal nikah kan, Ica pakai jilbab dipaksa dulu Iya. sih gitu Iya. Itu ya. pertanyaan dan pikiran semua orang. Nah, Iya. bahkan ada yang nanya ke Ninis juga Iya. kayak gitu. Ada Soalnya juga nanya, ada. dipaksa nggak sama Anof gitu ya? Iya, dari Mbak Ica pakai pun juga kayak itu Mbak Ica kok tiba-tiba pakai dipaksa ke dia enggak lah. Di smack dong. Kalau Nggak, padahal- Arif sih nggak maksa, lebih tepatnya Arif tuh lebih suka ibaratnya negur-negur canda. Kamu kapan nih mau pakai jilbab nih? Umur gak ada yang tahu loh. Nah, Iya. Tapi kalau Kak Dodi sebenarnya nggak pernah nyinggung sekalipun, nggak pernah. memang. Tiba-tiba sadar juga, itu surprise banget sebelum nikah. Kayak waktu Kita itu, nelfon ya? iya, kayak nelfon waktu itu, kayak akhirnya kita ketemuan, pas ketemuan tuh kayak, Kak, Ica pengen deh pas hijab kabul tuh pakai jilbab. Gitu. Padahal baju pengantinnya dibikin nggak pakai jilbab Iya. awal ya. Awal dibikin nggak pakai Langsung jilbab. kita revisi bajunya. wah keren. Nah, terus Ninis prosesnya kan tadi kan hamil anak kedua di bulan keempat. Oh, sekarang lagi hamil berarti? Enggak. Berarti tidak Ini sesuai dengan azar itu berarti kan? kekepoan Beda. netizen sesungguhnya kan. Hampir kesembur nih. Oh, iya, Diana, sebenarnya nggak tahu lagi hamil. Diana juga bilang gitu kayak, Ninis kamu beneran hamil karena kamu udah pakai jilbab, karena aku juga bilang ke Diana. Oh, berarti Nazarnya Tapi semua enggak, tahu ya? tapi hanya beberapa aja. Oke. Yang- Berarti sekarang di saat sudah memutuskan apa yang membuat Nis lebih siap Bismillah gitu? Nah waktu itu tuh kayak karena kepikiran terus gitu loh, kayak kayaknya harus belajar pakai jilbab karena ya pertama itu kan kalau misalnya ada acara pengajian ya dari situ aja dulu. Dari situ dulu, Kayak, ya. masa nggak bisa pakai? Iya. Terus akhirnya suka lihat-lihat jilbab, terus karena teman-teman aku juga banyak yang pakai jilbab Iya. kayak ih bagus ya kalau kayak gini stylenya segala macam. Terus suka lihat di YouTube juga. Nah terus kan banyak tuh modelnya ya kan. Terus akhirnya nanya-nanya ke Mbak Ica. Nah tapi pas nanya ke Mbak Ica itu belum kepikiran, kayaknya setelah berapa hari ya, setelah 2-3 hari ngomong sama Mbak Ica itu kayak oke langsung pakai gitu. Karena ngomong sama Ica pasti baru nyari-nyari dulu. Kayak Belum masih tahu. kira-kira gimana nih yang Model yang bagus buat cocok. Ninis. Terus yang Ninis tanyain pertama kali adalah jilbab yang bagus tuh apa, merek apa, terus ciputnya apa, terus cepolannya pakai apa, gimana Ciput apa, caranya. ciput? Itu Itu jalan itu seafood, makanan laut. That's jokes bapak-bapak. Iya, nggak apa-apa. Udah bapak-bapak, Memang, udah soalnya, bapak-bapak. memang, nggak tapi apa-apa. memang Ninis ini prosesnya cepat kali deh. 2 hari pertama dia bilang dia mau pakai jilbab, itu tiba-tiba ada yang ngetokin ke rumah. Oh ya? Iya, orang antar paket. Taunya udah 2 kantong tuh isinya ciput, jilbab. Oh. Wah, Belanja online. Belanja online. Diem-diem. Nggak apa-apa. Lanjut. Tapi kan bagus ya. Bagus. Arahnya bagus. Jadi intinya kalau Ninis ini punya niat baik, langsung dimudahkan, Iya. Betul. disegerakan. Dan waktu Ya itu kan? Ninis mikirnya juga kayak kenapa waktu itu masih tetap mikirnya pas nanya naik meja tuh kayak ya udah nanti sekarang belajar dulu tapi Ya. pakainya tuh nanti pas hamil anak kedua. Anof pun masih bilang kapan, terus aku bilang ya udah anak kedua dulu. Tetap dipagi. Karena kata Anof kan umur nggak ada yang tahu. Iya. Ya, Nah kan? abis Lebih itu cepat lebih baik. lebih cepat lebih baik. masih ini Anof tuh masih mikirnya kayak nanti juga segala macam, cuma aku tuh emang udah belanja gitu kan, udah belajar segala macam. Nah terus tiba-tiba kepikiran kayak iya ya kalau misalnya nunggu anak kedua kapan, kita kan nggak tahu gitu Betul. kan. Dikasihnya kapan juga nggak tahu, apalagi 4 bulan gitu kan, masih lama banget tuh prosesnya. Apa rasanya setelah pakai sekarang? Seneng banget. Wah, Kayak alhamdulillah pas ya. pas pertama kali kemana ya kita? Pas foto, Pas foto. pas foto itu pertama kali itu kayak happy gitu, nggak tahu kenapa kayak perasaannya tuh ringan gitu, kayak seneng Tahu nggak nih, banget. yang seneng bukan cuma Ninis, bukan cuma Anof, banyak yang seneng. Banyak banget. Di Instagram berapa yang komen? Berapa yang komen? Udah mau 2000 nih. Jauh. Luar biasa ya. Komen, kan? Dan banyak doa di situ kan. Iya, benar, Banyak yang makanya. puji segala macam kan. Ya itu Ninis Biasa. jujur bacain komennya tuh Ninis nangis sih, Anof sih nggak lihat, cuma Ninis kayak gitu. oke. Sebenarnya berarti menjawab ketakutan-ketakutan. Iya. Kayak dulu mungkin ini kan takut nggak siap, takut misalnya mungkin orang mikirnya kayak gimana gitu. Padahal ternyata di balik itu semua tuh sebenarnya banyak banget yang ngedukung. Benar Oh, betul. alhamdulillah ya. Jadi gimana rasanya? Rasanya bahagia ya, senang banget. Bahagia. Karena memang anak dari dulu tuh memang pengennya Ninis pakai jilbab. Semenjak sering ikut kajian, mulai ada ustadz kita selalu bilang sebagai suami harus diingatkan istrinya untuk menutup aurat pakai jilbab. Karena nanti kan tanggung jawabnya suami nih. Iya. Kalau selama istri tidak menutup
auratnya suami yang istri nggak nutup, suami yang nanggung gitu. Iya, Di situ jadi kepikiran terus. Makanya Anov suka negur-negur halus, bercanda. Pokoknya buat Ninis ya, Ica juga ajarin Ninis terus, ya kan? Karena juga Ica tetap harus belajar juga banyak, Iya. ya kan? Nah Anov kita juga banyak harus belajar, Betul. ya kan? Gimana jadi suami, jadi imam yang baik. Karena imam juga butuh ilmu, Betul. betul kan? Nah teman-teman juga mohon doanya ya buat Ninis sama Ica juga. Semoga Iya. istiqomah insya Allah. Dan buat Amin. teman-teman Amin. semuanya juga istiqomah. Mudah-mudahan rumah tangga semuanya jadi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jangan lupa juga subscribe. Apa Nov? Jangan lupa apa? Subscribe. Oke ya, terima kasih sudah melihat kita hari ini ngobrol-ngobrol sama Ninis, Anov di rumahnya. Sama The Ants. The Ans, The oh ada Ants. ya, YouTube-nya The Ans Ada. ya. Ada. The Apa Ans. nama YouTube? Oke. Sampai bertemu lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.